saya katakan begini, ada pemerintahan bekerja, kemudian ada kelompok kritik yang mengkritik pemerintahan. Kelompok sipil harusnya setidaknya mendiamkan atau mengkritik pemerintahan dengan versi dia. Tapi justru ikut mengkritik pengkritik. Inilah buzzer bahasa sekarang gitu loh. Saya mau boleh Anda bicara. bukan mengkritik, tapi Anda sudah memfitnah. Memfitnah siapa? Yes, Anda bilang tadi para pembalap liar itu tidak pernah tersentuh hukum. Saudara jangan itu baper. sudah tuduhan itu. Jangan baper. Bukan. Jangan baper. Anda sudah menyampaikan suatu Sudah opini dijelaskan atau nggak paham pendapat yang juga. disahkan Kita tanya ke bukti. gitu loh. Enggak. Bung Ubed. Itu nggak Betulkah matching gitu. selama ini tidak pernah tersentuh hukum, itu aja poinnya. Silakan. Akademisi dulu Mas Ubed. Ya. Ya, saya kira kita memang ada persoalan yang serius ya soal lingkungan ini. Korupsi hutan itu kerugian negara sampai ratusan triliun. Bahkan tidak hanya kerugian secara keuangan ya, tapi juga kemanusiaan yang sekarang terjadi di Sumatera. Saya kira kita perlu membongkar sebetulnya akar persoalannya di mana gitu. Kalau kita rujuk di undang-undang kita, undang-undang penanggulangan bencana itu, sebetulnya terlihat bahwa teori yang paling dominan mempengaruhi undang-undang itu adalah disaster management cycle theory, Mas. Jadi dia runtun tuh, ada sebelum bencana terjadi, mitigasi, lalu kemudian saat bencana, penanggulangan, lalu setelah bencana. Jadi ada rekonstruksi, ada rehabilitasi dan seterusnya itu. Itu clear tuh di dalam undang-undang. Tapi ini tidak masuk ke kepala elit secara sistemik. Misalnya kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana. Itu clear karena kita berada pada titik 3 lempeng tektonik aktif. Situasi ini mestinya diseriusi bahwa disaster management cycle theory itu mewajibkan proses mitigasi itu by riset. Jadi sebetulnya kalau data risetnya BNPB dan data risetnya BRIN benar tentang Sumatera. Ada early warning. Ada early warning. Oke. Terhadap bencana itu. Saya menduga, ini dugaan basisnya tadi ya, analisis teoritik tadi. Ini tahapan awal dari disaster management ini kacau. Mengapa itu terjadi kekacauan? Ini nanti ada korelasinya dengan penegakan hukum. Preventifnya nggak ada. Nggak jalan secara serius. Pencegahannya nggak jalan. Jadi misalnya begini, setiap tahun itu BRIN atau BNPB itu mesti punya data. Mana wilayah hutan yang dikorupsi, yang rusak karena deforestasi dan seterusnya itu. Ketika kemudian angka deforestasi kemudian meninggi, itu langsung segera early warning. Dan mana misalnya yang punya curah hujan yang abnormal. Iya. Jadi ketika kemudian silikon itu kemudian datang, itu sudah diantisipasi. Tapi ini nggak ada. Nah, itu catatan saya pertama. Kemudian yang kedua, proses pemahaman terhadap undang-undang ini kan memang kita terlambat. Terlambat karena itu terjadi, kalau tidak salah undang-undang ini terbit tahun 2007. Jadi 3 tahun setelah peristiwa tsunami. Jadi memang kita memiliki keterlambatan kesadaran tentang melindungi lingkungan dan rakyat. Dalam konteks di mana negara ini adalah negara yang sangat rawan bencana ya. Jadi sangat menyedihkan sebetulnya. Nah ini yang kemudian menjadi problem yang sangat serius. Dari seluruh problem lingkungan yang luar biasa ini. Kemudian yang berikutnya saya cermati, sudah tahu bahwa kita ini data korupsi hutan kan sudah diketahui semuanya. Tetapi memang kalau kita fokus pada Sumatera, kalau tadi yang pembalakan hutan ditangkap-tangkap itu diadili itu ada betul. Tapi itu kan kasus yang sudah berlalu. Jadi jangan menganggap bahwa kita ingin mencari akar persoalan itu sebagai upaya untuk mencari kambing hitam. Itu narasi yang keliru. Bahwa peristiwa di Sumatera ini kita bukan mencari kambing hitam. Pasti ada faktor yang menyebabkan bencana ekologis ini. Bukan bencana alam ini. Bencana ekologis itu artinya ada keterlibatan manusia yang merusak alam ini.
maka perlu ditelusuri. Kalau kemudian ada 7 perusahaan di Sumatera ini menjadi biang kerok dari persoalan, bongkar aja. Ada 31 Pak. Ini kan sempat muncul 7 perusahaan. Kalau bahkan ada bisa ratusan 31. totalnya kan. 31 perusahaan. Saya berharap ini dicatat oleh publik, pemerintah serius untuk menangani 31 perusahaan yang berada di dalam deforestasi di Sumatera ini. Izin boleh? Boleh. Sedikit aja. Oke. Yang pertama adalah 3 bulan setelah Pak Presiden dilantik itu ada namanya Perpres nomor 5 tahun 2025 dan itu berbicara soal penertiban kawasan hutan. Selama ini sudah dilakukan kerja-kerja pemerintah terkait penertiban kawasan hutan. Ada 5 juta hektar yang kemudian ditertibkan. Per hari ini terkait dengan Sumatera ada 31 perusahaan yang memang bermasalah. Dan ini yang kemudian yang pertama akan dilakukan tindakan secara pidana. Yang kedua akan dilakukan evaluasi kebijakan ketika memang ini berbicara soal tipikor. Yang ketiga akan dilakukan denda, dan denda itu sudah dibuktikan dengan 71 perusahaan dari se-Indonesia 39,2 triliun yang diambil oleh negara. Dan dalam posisi ini kemudian terakhir adalah bagaimana mengevaluasi dari kebijakan di lingkungan hidup, di kehutanan, di energi sumber daya alam dan juga RT RW. Dari 31 perusahaan itu, betul. Berapa yang sudah Nah, dari 31 perusahaan ini dalam proses penyidikan. Ada 1 perusahaan yang kemudian ini sudah ditetapkan dan sudah ada, saya terhitung di Aceh misalkan itu ada 9 perusahaan. Di Sumatera Utara ada 8 perusahaan. Di Sumatera Barat ada 14 subjek hukum. Nah dalam posisi ini saya mau bilang bahwa negara betul-betul hadir bukan hanya berbicara soal penanggulangan kebencanaan, tapi juga dalam proses hukumnya. Di situ yang kemudian hari ini negara ingin kemudian mencari di mana titik persoalan ini. Pertanggungjawaban negara adalah mencari persoalan ini ujungnya ada di mana. Oke, saya kira ini di rakyat bersuara dan rakyat jutaan mata menonton ini. Betul. Kita catat, akan kita tunggu bukti nyata dari langkah-langkah konkret untuk penanggulangan. Nah, itu Satgas PKH kemarin sudah melakukan konferensi pers dan dengan jelas tegas ada 3 yang kemudian menjadi Satgas hari ini. Yang pertama adalah Satgas PKH dipimpin oleh Pak Menhan dan kemudian ketua pelaksananya adalah Jampitsus Jaksa. Artinya ada langkah-langkah hukum yang langsung ditegakkan di situ terkait dengan proses ini. Termasuk misalnya jika di belakang perusahaan itu ada orang-orang yang ada di istana. Pak Presiden jelas, tegas, mau itu bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan sebagainya, apalagi tadi terkait dengan oligarki dan sebagainya, Pak Presiden prinsip ekonominya adalah bagaimana serakah nomik itu kita dilawan. Tunggu bukti nyata ya dari pernyataan ini. Baik, saya kira itu kita catat dan kita tunggu apakah betul akan terjadi proses pembongkaran perkara-perkara yang berkaitan dengan. Bukan ditunggu lagi karena ini sudah berjalan. Iya sudah berjalan kan kita belum tahu tuntasnya 31 perusahaan loh. Dan ini akan terus berjalan artinya 31 perusahaan itu bisa bertambah. Begitu. Oke. Dan itu terbuka nanti. Dan itu terbuka. Nama-namanya belum dibuka. Nama-namanya sudah ada nama-namanya. Siapa di balik belakangnya dan seterusnya. Pak Presiden sudah mencatat itu semua dan Pak Presiden dalam hal ini tidak suka menjadi Saya kira nanti diumumkan Pak 31 perusahaan itu. Bagus juga itu kalau nama-namanya nanti diumumkan aja ke publik semua. Satgas PKH sudah mengumumkan 4 Tapi hari jangan hanya cari tumbal yang kecil-kecil. Contoh ya pagar laut. Pagar laut itu kan ramai. Betul. Tapi yang ditumbalkan hanya arsin. Sementara korporasi yang menikmati pagar laut itu nggak kesentuh. Itu cuma 30 km dari Jakarta. Apalagi yang di Aceh. Sepakat. Apalagi saya ingin sampaikan bahwa yang teringat di benak Pak Presiden ketika Bapak Sumitro Djohadikusumo mengatakan ketika kebijakan itu kemudian apa yang harus dipilih, yang dipilih adalah yang berurusan dengan rakyat. Dan ini ketika rakyat kemudian dihadapkan dengan oligarki, Pak Presiden dengan tegas pasti dia akan memilih rakyat. Itu yang harus dikunci statement apa yang saya sampaikan tadi. Karena ini adalah statement yang disampaikan Pak Presiden. Iya, saya kira saya pegang itu pernyataan itu. Meskipun dalam beberapa catatan saya berhak mengkritik juga. Iya. Itu multivitamin. Karena misalnya banyak situasi yang sebenarnya rakyat menginginkan sesuatu lalu presiden tidak lakukan itu. Misalnya, contohnya misalnya pada peristiwa Agustus Kelabu yang lalu,
rakyat banyak menginginkan perubahan besar, termasuk misalnya ya pencopotan Kapolri misalnya waktu itu, tapi kan kemudian tidak dilakukan. Jadi maksud saya ya kita tunggu apa kemudian narasi itu akan terwujud di hari-hari ke depan. Kemudian yang lain saya kira ini ya, bahwa rakyat kita ini sebetulnya memiliki, kalau menggunakan perspektifnya Durkheim itu solidaritas organik yang kuat begitu. Jadi makanya banyak relawan yang kemudian muncul begitu. Saya kira kalau ditanya setiap orang hari ini, orang Indonesia, saya meyakini ya, semua orang Indonesia hari ini menyumbang untuk Sumatera. Seberapapun. Seberapapun. Itu bentuk solidaritas yang luar biasa dari rakyat. Iya. Dan saya ingin pemerintah ini tamparannya. Ini serius loh, soal-soal Sumatera ini. Karena nanti dampak politiknya luar biasa. Kita kemarin melihat sudah ada bendera putih misalnya. Sudah ada bendera bintang Paratis. bulan. Bintang bulan merah itu dan seterusnya. Jadi selalu saja ada kemungkinan politik di balik peristiwa ini. Kalau kemudian pemerintah salah atau bahkan terlambat mengantisipasi ini, Betul. saya kira dampak politik juga akan mungkin terjadi. Saya kira begini, Pak Presiden dengan kerendahan hati ini tidak berbicara soal dampak politik, tapi yang dilakukan adalah bagaimana dampak kemanusiaan ini harus dibenahi, dan soal lingkungan itu yang harus dicari. Artinya dalam posisi ini adalah konsekuensi yang sangat besar yang dilakukan Pak Presiden dan pemerintahan itu adalah konsekuensi soal dampak politik. Tapi kita dalam posisi ini berbicara soal kemanusiaan, dan hari ini sama sekali tidak ada satu diksi politik pun yang dikeluarkan oleh Pak Presiden. Ya, saya kira itu poin ya, poin dari presiden. Cuma saya mau mengatakan bahwa kalau soal kemanusiaan jangan ragukan rakyat lah. Kita semua dukung soal kemanusiaan itu. Tetapi cara kerja pemerintah yang kemudian misalnya masyarakat sudah mulai menilai kok terlambat ya gitu. Kok terlambat? Padahal pemerintah punya segala instrumen untuk mempercepat itu. Kenapa tidak membentuk krisis center misalnya? Dan seterusnya. Jadi tahapan-tahapan dari tata kelola bencana itu tidak terorganisir dengan baik. Ini saya kira ini kritik terbuka ya, dan itu perlu dicatat. Karena kalau kemudian proses penanggulangan bencana di Aceh itu tersistematis kerjanya, saya kira nggak akan terjadi seperti yang sekarang terjadi. Saya kira itu Mas. Oke. Bagus Tiayu, silakan. Sampai lupa Mas. Enggak lupa. Silakan. Saya di sini kan sebagai analis perilaku ya. Jadi saya mungkin hanya akan bersuara di bidang yang saya pahami saja gitu ya. Bahwa, Apa yang Anda bisa simpulkan dari semua ini nanti? ya saya membuat banyak catatan tadi ya. Sebetulnya saya sudah mempersiapkan slide, nggak tahu slide-nya jadi ditayang. Boleh, silakan. Nah, cuman saya tadi note ada yang menarik dari Shirley ya. Saya juga setuju melihat hal yang sama, seolah dibenturkan. Satu. Antara? Ada kalimat tadi, ada kalimat dari Shirley, seolah dibenturkan antara relawan.